Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam acara Firman-Mu Pelitaku. Kali ini Bapak akan bercerita tentang kerajaan Yehuda dalam masa pemerintahan Raja Rehabeam. Tetapi sebelum Bapak bercerita tentang hal itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami memohon kiranya Engkau boleh memimpin kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah setiap kami untuk kami boleh mengerti dan juga boleh menjalankan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Cerita ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Anak-anak, siapa di antara kalian yang tahu tentang Raja Salomo? Ya, banyak anak-anak yang tahu tentang Raja Salomo. Seorang raja yang besar, yang membangun bait Allah dengan begitu megahnya. Nah, setelah Raja Salomo meninggal, maka anak Raja Salomo yang bernama Rehabeam menggantikan Salomo menjadi raja di Yehuda. Dalam 3 tahun awal pemerintahan Rehabeam, Rehabeam beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati Rehabeam. Rehabeam diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menjadi raja. Rehabeam memerintah di Yerusalem. Tetapi ketika Rehabeam duduk di takhta kerajaan Yehuda yang ada di Yerusalem, suatu takhta yang begitu megah dihormati oleh banyak orang. Rehabeam memiliki pasukan yang banyak. Pada saat itu, Rehabeam mulai menjadi sombong. Rehabeam pikir dia sudah kuat. Dia tidak lagi memerlukan Tuhan. Maka pada saat itu, Rehabeam mulai tidak lagi beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Rehabeam lakukan? Dalam 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 23 menyebutkan, sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi, di bawah setiap pohon yang rimbun. Ya, Rehabeam dan rakyat Yehuda menyembah kepada berhala. Bahkan lebih daripada itu, Alkitab menyebutkan bahwa mereka melakukan perbuatan keji yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ketika mereka merasa diri mereka kuat, ketika mereka merasa diri mereka hebat, mereka pikir bahwa mereka tidak lagi memerlukan Tuhan. Lalu mereka menyembah kepada berhala. Tuhan sangat marah dengan apa yang mereka perbuat ini. Anak-anak, siapa di antara kalian yang seperti orang-orang Yehuda yang ketika lemah meminta pertolongan Tuhan, tetapi ketika merasa diri kuat langsung melupakan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan? Mungkin ada yang kalau sakit rajin berdoa, kalau ingin sesuatu rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu, tetapi ketika sehat, ketika semua hal yang kita inginkan sudah kita dapatkan, kita jadi melupakan Tuhan. Tidak lagi ingat untuk berdoa, tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi ingat untuk pergi ke sekolah minggu. Jangan seperti itu. Tuhan marah kepada orang yang berlaku seperti itu. Tuhan marah kepada rakyat Yehuda dan kepada Raja Rehabeam. Lalu Tuhan mengirimkan seorang raja yang bernama Raja Sisak, raja dari negeri Mesir. Raja dari negeri Mesir ini menyerang Yerusalem. Rehabeam dan seluruh rakyat Yehuda yang selama ini pikir bahwa mereka sudah kuat, mereka tidak lagi memerlukan Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka dengan mengirimkan pasukan Mesir di bawah pimpinan Raja Sisak. Pasukan Mesir itu sangat besar jumlahnya. Alkitab menyebutkan
ada 1.200 kereta dan ada 60.000 orang berkuda. Dan rakyat yang mengikuti Raja Sisak dari Mesir ini jumlahnya tidak terhitung. Begitu banyaknya rakyat, begitu banyaknya pasukan yang menyerang kepada Yehuda. Mereka datang, mereka menyerang kerajaan Yehuda. Dan tanpa mengalami kesulitan, pasukan Mesir itu dapat menguasai kota-kota pertahanan yang dibangun oleh Rehabeam. Kota-kota yang selama ini dianggap menjadi kekuatan bangsa Yehuda. Kota-kota yang selama ini dianggap tidak akan bisa dikalahkan oleh musuh. Kota-kota seperti ini menyebabkan mereka sombong dan mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi kota-kota pertahanan yang mereka banggakan itu dengan mudah dikuasai oleh pasukan Mesir. Pasukan Mesir bukan hanya menguasai kota-kota pertahanan. Mereka terus menyerang dan mendekati Yerusalem. Wah, Raja Rehabeam dan seluruh rakyat Yehuda ketakutan sekali. Pada waktu itu muncullah seorang nabi yang bernama Nabi Semaya. Nabi itu datang kepada Rehabeam dan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Yerusalem. Lalu Nabi Semaya ini berkata, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Sebab itu, aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Ya, Nabi Semaya menyatakan penghukuman Tuhan atas Rehabeam dan seluruh rakyat Yehuda. Karena apa? Karena mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Setiap orang, besar, kecil, kaya, miskin, kuat, lemah, sehat, ataupun sakit, pintar atau orang yang biasa, orang yang gemuk atau yang kurus, semua orang harus menyembah, beribadah kepada Tuhan saja. Jika manusia tidak menyembah kepada Tuhan, pasti Tuhan menghukum orang tersebut. Tuhan menghukum Raja Rehabeam dan Tuhan menghukum seluruh rakyat Yehuda supaya mereka sadar bahwa mereka telah melakukan perbuatan dosa. Tuhan ingin agar umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Menyembah hanya kepada Dia, kepada Tuhan yang hidup. Hukuman yang Tuhan berikan kepada umatnya adalah hukuman yang penuh cinta kasih. Hukuman yang menyadarkan umat Tuhan supaya kembali menyembah kepada Tuhan. Hukuman yang membawa kepada kehidupan. Anak-anak, Tuhan ingin agar dalam seluruh hidup kita, kita selalu hidup beribadah kepada Tuhan. Hidup beribadah kepada Tuhan, apakah berarti tiap hari kita harus pergi ke gereja? Bukan seperti itu. Kita harus selalu hidup beribadah kepada Tuhan. Maksudnya adalah seluruh hidup kita bergantung hanya kepada Tuhan. Taat hanya kepada Tuhan. Menyembah hanya kepada Tuhan. Jika kalian masih bersekolah, maka kalian harus bersekolah. Sekolah dengan sungguh. Karena itu adalah bagian dari penyembahan kepada Tuhan. Memberikan diri kita, kepandaian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan waktu yang ada untuk membaca firman, untuk berdoa. Bukan untuk bermain-main saja. Jika kita diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk pergi ke sekolah minggu, maka persiapkan hati. Pergi ke sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu adalah kesempatan yang sangat indah untuk bersama-sama dengan orang-orang beriman lain menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ingat, kita harus beribadah kepada Tuhan. Mau anak-anak? Mari kita berdoa.
Bapa Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih. Pada kesempatan ini, Engkau telah mengingatkan kami melalui kisah Raja Rehabeam, melalui kisah bangsa Yehuda yang pada saat itu dihukum oleh Tuhan supaya boleh kembali menyembah kepada Tuhan. Pimpinlah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah, menyembah hanya kepada Tuhan saja seumur hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.